pagi, senang bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai katabolisme. Oh ya, sebelum lebih jauh, jangan lupa di subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari saya. Terima kasih. Di dalam setiap sel hidup selalu terjadi proses metabolisme. Metabolisme ada dua, katabolisme, anabolisme. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai katabolisme. Sebelum lebih jauh, coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, menurut pengamatanmu, kira-kira aktivitas manakah yang membutuhkan energi dan aktivitas manakah yang menghasilkan energi? Oh ya, kamu tahu nggak, kalau untuk mendapatkan energi, makhluk hidup itu harus memecah senyawa glukosa terlebih dahulu. Nah, proses ini dinamakan dengan respirasi. Secara umum, respirasi itu ada dua, yaitu respirasi aerob, respirasi anaerob. Apa itu katabolisme? Dan bagaimana perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas ketiganya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, silakan kalian lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Menurut prosesnya, metabolisme terbagi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, contohnya respirasi. Sedangkan anabolisme yaitu reaksi penggabungan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, contohnya fotosintesis. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas katabolisme. Kita bahas yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara. Tujuannya untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob digambarkan dengan reaksi pemecahan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen menjadi 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan 38 ATP melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Dahl-Krebs, dan transport elektron. Tahapan respirasi aerob yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP yang terjadi di dalam sitoplasma. Tahapan glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Terdapat kegiatan enzimatis, ADP, dan ATP. ADP dan ATP berfungsi untuk memindahkan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Perhatikan skema proses glikolisis ini. Yang pertama terjadi fosforilasi glukosa oleh ATP. Nah, apa fosforilasi? Fosforilasi adalah terjadinya penambahan satu fosfat pada glukosa oleh ATP sehingga dihasilkan glukosa 6-fosfat dan ATP-nya berubah menjadi ADP. Ini dibantu oleh enzim ya. Kemudian terjadi penyusunan kembali dengan diikuti fosforilasi kedua sehingga menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, proses glikolisis dimulai dari sini ya. Lalu terjadi pembongkaran fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, dia memiliki 6 buah atom C menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang artinya punya 3 buah atom C dan dihidroksi aseton 3-fosfat. Ini juga dibantu oleh enzim. Lalu terjadi oksidasi yang diikuti dengan fosforilasi yang menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul BPG. NADH dan BPG mempunyai satu ikatan fosfat berenergi tinggi. Pada proses ini, 1,3-bifosfoglyceraldehida yang ini dengan bantuan enzim dehidrogenase dan penambahan H2 diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat. Kemudian terjadi pelepasan fosfat berenergi tinggi dari 2 molekul ADP sehingga menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul 3-fosfogliserat. Asam 1,3-bifosfogliserat atau BPG diubah menjadi asam 3-fosfogliserat atau 3PG. Nah, ini juga dibantu oleh enzim ya. Kemudian terjadi pelepasan air sehingga menghasilkan 2 molekul fosfoenol pirufat yang mempunyai ikatan fosfat berenergi tinggi.
Dengan bantuan enzim fosfogliseromutase, asam 3-fosfogliserat 3-PG diubah menjadi asam 2-fosfogliserat atau 2-PG. Lalu 2-PG ini diubah menjadi fosfoenol pirufat. Lalu 2 molekul ADP melepaskan ikatan fosfat berenergi tinggi sehingga menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul pirufat. Tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi itu akan dioksidasi dan dihilangkan satu atom karbonnya. Nah, karbon hilang dalam bentuk CO2 ya, sehingga menghasilkan fragmen berkarbon 2 yang disebut kelompok asetil dan mengubah NAD positif menjadi NADH. Dan di akhir reaksi, kelompok asetil bergabung dengan kofaktor atau koenzim A atau CoA membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang akan memasuki daur Krebs. Nah, tahapan yang ketiga yaitu daur Krebs. Pada reaksi ini, asetil-CoA atau yang berkarbon 2 bergabung dengan oksaloasetat berkarbon 4 sehingga membentuk sitrat berkarbon 6. Reaksi oksidasi pada daur Krebs akan terjadi jika gugus hidroksil atau OH pada sitrat diatur kembali. Pengaturan ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama, molekul air dibuang dari satu karbon. Tahap kedua, molekul air ditambahkan pada karbon lainnya. Hasil yang diperoleh adalah bertukarnya posisi antara gugus H dan OH yang menghasilkan produk isomer sitrat yang disebut isositrat. Lalu isositrat dioksidasi menghasilkan 2 elektron dan mengubah NAD positif menjadi NADH. Kemudian terjadilah dekarboksilasi. Nah, satu atom karbon membentuk CO2 sehingga hasil akhirnya terbentuklah alpha ketoglutarat yang mempunyai 5 atom karbon. Pada reaksi ini terjadi dekarboksilasi alpha ketoglutarat oleh kompleks multienzim. Selain itu, CO2 dibuang sehingga yang tersisa adalah gugus suksinil. Kemudian, gugus suksinil ini bergabunglah dengan koenzim A membentuk suksinil-CoA. Pada reaksi ini terjadi juga reduksi NAD positif menjadi NADH dan dihasilkanlah 2 elektron. Ikatan suksinil dengan koenzim A merupakan ikatan berenergi tinggi. Ikatan ini dipisahkan melalui reaksi yang mirip dengan yang terjadi pada glikolisis. Dan di sini terbentuklah suksinat, kemudian energinya diubah menjadi ATP. Pada reaksi ini, suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Selain itu, terdapat FAD yang merupakan bagian dari membran dalam mitokondria yang berfungsi untuk menerima elektron. FAD melepaskan elektron dan berubah menjadi FADH2. Pada reaksi ini, fumarat ditambahkan molekul air sehingga terbentuk malat. Kemudian malat teroksidasi yang membentuk oksaloasetat dan 2 elektron serta NAD+ berubah menjadi NADH. Oksaloasetat dapat bergabung dengan asetil-CoA membentuk sitrat dan daur kembali berulang. Baiklah, kita masuk ke tahapan terakhir dari respirasi aerob yaitu transport elektron. Transport elektron merupakan puncak tahapan respirasi sel. Pada tahapan ini terjadi pengepakan energi dari glukosa menjadi ATP. Transport elektron terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Pada reaksi ini, hidrogen dari daur Krebs yang tergabung dalam FADH2 dan NADH diubah menjadi elektron dan proton. Elektron tersebut kemudian dibawa oleh sejenis protein dan gugus yang dapat berikatan dengan protein seperti NAD, FAD, ubiquinon, dan protein sitokrom. Pada sistem transport elektron ini, akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Setelah menerima elektron, oksigen akan bereaksi dengan ion hidrogen membentuk molekul air atau H2O. Nah, supaya kamu tidak bingung dan pusing, ini saya buatkan ringkasan dari keempat tahapan respirasi aerob beserta bahan dan produk yang dihasilkan setiap tahapan. Dilihat ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen.
Respirasi ini dapat berlangsung di udara bebas, tetapi proses respirasinya tidak menggunakan oksigen yang tersedia di udara. Respirasi anaerob disebut juga dengan fermentasi. Tujuan fermentasi sama dengan respirasi aerob, yaitu untuk menghasilkan energi. Hanya saja, energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Pada respirasi ini, hidrogen bergabung dengan produk antara, yaitu asetaldehid atau asam pirufat, untuk membentuk alkohol atau asam laktat. Nah, berdasarkan hasil samping yang terbentuk, maka fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Peristiwa pembebasan energi pada fermentasi alkohol terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Kemudian, asam asetat diubah menjadi alkohol. Fermentasi ini dibantu oleh jamur Saccharomyces sp. Fermentasi asam laktat dari jamur dan bakteri tertentu dimanfaatkan dalam pembuatan keju dan yogurt. Sel otot juga mampu melakukan fermentasi asam laktat jika asam pirufat mengalami proses reduksi, bukan oksidasi seperti dalam daur Krebs. Lantas, kapan sel otot melakukan fermentasi asam laktat? Nah, ketika tubuh membutuhkan energi yang besar dalam waktu singkat, otot akan melakukan fermentasi. Misalnya nih, pada atlet lari cepat. Atlet tersebut membutuhkan oksigen yang sangat besar saat lari. Selanjutnya, dengan oksigen yang banyak, asam pirufat akan memasuki daur Krebs seperti kondisi normal, sehingga pembentukan ATP atau energi juga besar. Ketika berlari, pasokan oksigen untuk tubuh berkurang, padahal masih dibutuhkan energi yang besar untuk berlari. Oleh karena itu, asam pirufat diubah menjadi asam laktat. Hal ini karena asam laktat tetap dapat menghasilkan ATP meskipun jumlah oksigen dalam tubuh terbatas. Baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai katabolisme. Jadi kesimpulannya, katabolisme itu merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana yang terjadi di dalam sel. Proses perombakan itu menghasilkan energi, dan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme itulah yang kita gunakan untuk melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, seperti berjalan, belajar, berlari, bekerja, dan sebagainya. Baiklah, materi kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya, masih di topik metabolisme. Oh ya, jangan lupa ya. Baiklah, terima kasih dan tetap semangat.